Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pembahasan kali ini yaitu tentang urgensi hidayah dalam kehidupan manusia. Saya biasanya memberikan kajian, termasuk tadi pagi habis subuh saya memberikan kajian dengan rujukan kitab yang dikarang oleh Hujatul Islam. Siapa namanya? Hujatul Islam, ada yang kenal nggak siapa? Abu Hamid bin Muhammad ya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dikenal dengan Hujatul Islam. Kenapa? Karena ilmunya luar biasa. Kitabnya begitu banyak ya. Baik itu kitab tentang hukum, tentang logika, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang akhlak. Salah satunya adalah kitab yang fenomenal namanya Al-Ihya Ulumuddin. Ya, itu kitab tentang tasawuf. Tasawuf itu adalah jalan untuk menuju dekat dengan Allah dengan pendekatan adab. Ya, dengan pendekatan akhlak. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ringkasan yang paling sangat ringkas dari Ihya Ulumuddin itu ada kitab namanya Bidayatul Hidayah, yaitu cara atau strategi menggapai hidayah. Dan untuk menggapai hidayah ini harus kita posisikan dulu bahwa hidayah ini dianggap penting atau tidak dalam kehidupan. Kalau menurut ibu-ibu, bapak-bapak, penting nggak hidayah? Oh, paling penting. Kalau penting dan paling penting, memang hidayah itu apa? Petunjuk. Bahasa Indonesianya ada petunjuk. Kita cari jalan, nggak tahu jalan, kita nggak nanya. Begitu nanya, ternyata yang ngasih nunjuk salah. Nyasar apa? Nyampe itu? Nyasar. Apalagi nggak nanya. Ya, nggak nyari. Nah, nggak nyari, ya udah. Nah, maka kalau taklim sering-sering nanya supaya dapat petunjuk. Kaitan dengan yang namanya urgensi hidayah, ini penggabungan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Dua-duanya bahasa asing ini kan. Urgensi itu apa sih? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi itu adalah sebuah tingkatan kepentingan, kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Itu namanya urgent. Ada bahasa Inggris itu ada urgent, ada important. Nah, itu kalau tanya sama Bu Dewi Motik pasti tahu itu. Ada urgent, ada important. Mana yang harus didahulukan? Important atau urgent? Urgent. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pilihan lain kecuali hanya itu, namanya urgent. Tapi kalau important penting memang. Kayak pendidikan dengan makan, kalau nggak makan mati. Mana yang harus didahulukan? Pendidikan dulu apa makan dulu? Oh, makanya kata Menteri Pendidikan, pendidikan itu bukan yang primer tapi itu Menteri Pendidikan sekarang itu. Di jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hidayah. Ini ada dua kalimat. Judulnya kan urgensi hidayah dalam kehidupan manusia. Jadi kita bahas judul dulu baru tentang hidayahnya. Nah, hidayah itu apa? Bahasa Arab itu asal kata dari hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, ya. Kalau di wasol, ya, kalau di wasol itu apa di sukun, maka hidayatan menjadi hidayah. Ya, hidayatan. Hada itu kan kalau bahasa Arab itu hada itu artinya ini. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kaitan dengan yang namanya hidayah itu secara bahasa artinya adalah petunjuk. Tapi secara bahasa ya, hidayah ini adalah petunjuk jalan, ya, jalan yang ditunjukkan oleh Allah yang akan menyampaikan seorang hamba supaya dia sampai kepada tujuan sehingga meraih kemenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu ya sebetulnya hidayah. Dan memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar hidayah, tapi tidak semuanya orang dikasih hidayah. Banyak orang yang belajar, hadir di sini, tidak semuanya dapat ilmu. Iya kan?
ngaji kumpul semua. Nah, itu sebab itulah Imam Al-Ghazali dalam muqaddimahnya kitab Bidayatul Hidayah tersebut itu menyampaikan ketika kita menuntut ilmu maka luruskan niatnya. Kita semangat nih menuntut ilmu, nggak cukup. Menggebu-gebu kita nih pengen menuntut ilmu, dimanapun ada majelis ta'lim dikejar. Sekarang ini kan ada tuh 2 ustazah yang begitu banyak pengikutnya, namanya Fatimah siapa? Halimah Al-Idrus sama Aisyah BSA ya. Itu dimanapun penuh. Saya bilang yang dikejar apa? Ilmu semuanya sama. Bukan hanya sekedar semangat. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bukan untuk mengendorkan semangat, bukan. Tapi luruskan niat dulu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ketika kita nih semangat untuk menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Apakah setelah dapat ilmu hanya sekedar supaya ingin menonjol dengan yang lain? Ingin berbeda dari yang lain? Ingin mendapatkan perhatian dari yang lain karena saya ini orang pinter, orang cerdas? Atau kata Imam Al-Ghazali, dia supaya bisa mengumpulkan harta. Karena dengan ilmu banyak orang kejar kita, ya kan? Maka tidak sedikit di antara orang-orang yang berilmu itu, apalagi ilmunya ilmu langka, itu orang berani bayar mahal. Dan kemudian ketika berani bayar mahal, dia memang jual mahal. Betul gak? Lihat, itu para pendakwah, mudah-mudahan nih persepsi saya negatif saja, ya. Mudah-mudahan persepsi negatif pribadi saya saja. Para pendakwah yang sudah viral, yang sudah terkenal, itu yang banyak diundang di mana-mana, itu dia bahkan bisa membatalkan undangan yang sudah lama dengan dibayar mahal, dia pasti datang. Makanya saya kalau punya anak, saya bilang kamu nuntut ilmu itu jangan setelah kamu lulus nyari kerja. Susah, saya bilang. Ya kan, kalau setelah nuntut ilmu, kemudian dapat ilmu, kemudian niat awalnya setelah belajar, dapat ilmu, cari kerjaan, ngapain langsung kerja aja? Seperti orang-orang tua dulu, ngapain sekolah tinggi-tinggi, udah kerja aja di sawah. Kerja juga kan? Tapi kan beda, kata yang punya ilmu. Kalau dia kan kerjanya kerja keras. Kalau ini kan kerjanya kerja cerdas. Satu coretan aja 271 triliun. Iya kan? Satu coretan 271 triliun. Tapi sayangnya sekarang tersangka suami istri. Nah iya, kalau neraka bukan urusan saya itu. Iya kan? Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, luruskan dulu tuh nuntut ilmu itu untuk apa? Kalau kemudian ilmu hanya sekedar untuk bangga-banggaan, untuk mendebat orang, untuk menjatuhkan orang, supaya ingin menonjol, supaya dianggap orang pintar, maka kata Imam Al-Ghazali bahwa engkau termasuk orang yang ingin menghancurkan agamamu. Makanya ilmu itu bukan untuk diperjualbelikan. Wala tastaro bi ayatillahi thamanan qalila. Saya kalau ngebanggain diri nggak bagus, ya nggak bagus. Jadi ya sudah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang dia nyaman menjadi seorang pengajar. Dia nyaman betul karena menikmati ya jadi seorang pengajar. Padahal ilmunya luar biasa. Ditawarin ini nggak mau, ditawarin ini nggak mau, ditawarin ini nggak mau. Ya. Ada orang kayak begitu. Dan memang dia betul-betul nyaman dengan dia menjadi seorang guru. Walaupun secara finansial recehan yang didapat. Ya, kenapa? Karena bagi dirinya yang memang dia belajar ilmu agama, yang dikejar bukan dunia.
sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat ke-11. Ini karena slide-nya nggak ada. Surat ke-11 itu surat apa? Oh, searching dulu ya. Surat Hud. Ya, surat Hud. Ya, iya, surat Hud. Surat Hud itu ayat ke-15. Apa yang disampaikan oleh Allah? Man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ada orang yang menghendaki kehidupan dunia berikut perhiasan yang ada di dalamnya, maka dia akan mengerahkan segenap potensi yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Dia hanya untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Jadi dunia aja. Belajar ilmu agama, oh dia supaya jadi penceramah terkenal. Setelah terkenal ngumpulin duit, dia bisa bangun rumah tuh yang gede. Ya kan? Dia bisa bisa beli mobil Lamborghini. Padahal mobil Lamborghini cuma 2 orang penumpangnya. Kalau saya mendingan beli bis. Ya kan? Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kenapa saya sampaikan surat Hud? Ini pentingnya hidayah. Ya. Ada orang yang memang dia kerahkan segenap potensi hanya untuk meraih sekeping kenikmatan dunia. Dunia itu kenikmatannya nggak ada apa-apanya dengan surga. Ada laki-laki gonta-ganti pasangan, nggak boleh lihat yang licin. Wah, ya. Mendingan itu bayangin bidadari yang ada di surga. Oh, ya kan? Udah itu bening-bening lagi bidadari. Emang pernah ke sono? Saya yakin aja udah. Iya, Al-Quran yang bilang. Kalau nggak yakin ya udah. Iya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang model-model laki-laki kayak begitu, nggak boleh lihat yang bening, Pak. Itu biasanya gonta-ganti pindah ke lain body. Bukan ke lain hati, nggak mungkin hatinya. Nah kan kalau bodinya udah expired ditinggalin. Coba aja. Ini laki-laki model kayak begini, padahal yang bikin expired dia tuh laki-laki tuh. Bisa gemuk, bisa melar. Nah itu kan karena kan beranak. Musa kayak apapun hebatnya itu menjaga tubuh yang dulunya di eranya itu adalah wanita idaman, banyak laki-laki. Udah peot aja. Mau kayak apapun, ya kita datang ke salah. Al-Quran surat Hud ayat ke-15 itu ada lanjutannya di 16-nya. Apa itu? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang tuh yang punya harta banyak, jangankan di akhirat, di dunia aja tuh udah diliatin sama Allah. Sengsara tuh yang 271 triliun. Iya kan, medsosnya diblokir, duitnya dibekukan, yang ada disita, undang-undang KPK kan dimiskinkan. Kan tidak semuanya itu hasil korupsi, itu ada juga hasil bininya.